Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi ahidil wahidil fardus somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a raki'un wa sajjad wa tathlaman kathira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wan naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa dzumratal mu'minin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik dan hidayah serta inayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang paling dimuliakan Allah. Sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat di atas dunia adalah Baitullah. Pada kesempatan kali ini kita hadir di tempat ini tanpa dipaksa, tanpa direkayasa. Kita hadir semata-mata memenuhi undangan Allah dalam rangka taqarrub ilallahi bitta'at, taqarrub ilallahi bil amal soleh, yaitu menjalankan perintah dan titah Allah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh kolektivitas ibadah kita, baik mahdhah maupun ghair mahdhah, yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'ziman wa takriman kita, rasa cinta kita, rasa muhibbin kita kepada satu-satunya manusia yang sangat luar biasa. Beliaulah manusia yang bisa dijadikan uswah sebagai figur, beliaulah sang inspirator kebaikan, juga beliau manusia yang bisa memberikan syafaah dunia wal akhirah. Abidin, arifin, mukhlisin, tutur kata sikap pribadinya selalu bisa dijadikan contoh suri tauladan buat segenap makhluk yang ada di atas dunia, bukan saja manusia. Beliau paduka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam ta'ziman kita, rasa rindu kita yang selalu keluar dari lisan kita, Allah sampaikan kepada para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya yang turut beserta beliau berjuang memperkenalkan satu konsep ajaran agama Allah yang terindah. Kita bisa tahu mana hak, mana batil, mana haram, mana sunnah, mana wajib lantaran beliau turun ke atas dunia. Mudah-mudahan Allah sampaikan juga kepada kita umatnya yang senantiasa cinta kepada ajarannya. Moga-moga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tamu-tamu Allah, Al-Fakir selaku khatib pada siang hari izinkan saya berwasiat. Wasiat ini saya tujukan untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mari sama-sama kita
meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah begitu banyak limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari mulai sehat wal afiah, panjang umur, yang tidak kalah pentingnya adalah nikmatun iman wal Islam yang menjadi asbab kita diakui sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjunjung tinggi segala perintah dan titah Allah lewat kekuatan keimanan kita. Sekali lagi, lewat kekuatan keimanan kita, keilmuan kita, dan keikhlasan kita semata-mata karena Allah. Tidak cukup sampai di situ, kita pun harus mampu menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah mampu menjalankan perintah dan titah Allah, kita pun harus mampu menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah dengan kekuatan keimanan kita, keilmuan kita, dan keikhlasan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah apabila kita telah mampu berbuat hal yang demikian, moga-moga kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa di bawah payung rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu kemarin kita tercengang, ada musibah yang besar di negeri tercinta, saudara-saudara kita di Cianjur. Salah satunya saya pernah ikut mondok di sana. Di daerah itu banyak pesantren-pesantren dan juga banyak alimil ulama, mengeluarkan salah satu ulama, Aang Nuh yang kita kenal. Begitu dahsyatnya goncangan itu menjelang asar, sehingga sampai saat ini penderitaan dari teman-teman kita. Sampai saat ini ada yang belum makan selama 3 hari karena terisolasi. Kalau kita lihat musibah, musibah itu dari bahasa Arab asbah, bisa jadi itu dikatakan kehancuran atau juga malapetaka. Musibah itu bisa turun di mana saja, kemudian Allah berikan itu sebagai teguran, bisa juga sebagai azab, bisa juga itu sebagai ujian, tergantung siapa yang menerimanya. Di zaman Rasulullah pun pernah ada gempa bumi. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah ada musibah seperti itu. Kemudian yang sekarang kita lihat musibah itu yang terjadi saat ini tentunya tidak datang dengan sendirinya. Tentunya ada sebab musabab. Yang pertama bisa jadi karena kelalaian orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beriman kepada Allah tentang kemaksiatan, kemunkaran yang terjadi di sebuah lingkungan. Kemudian orang-orang yang beribadah itu tidak ambil pusing, dia hanya menyelamatkan dirinya saja. Tahun 90-an atau 2000-an masuk, saya salah satu daripada asisten Kiai Haji Cecep Bustami almarhum, yang beliau itu gugur ditembak pada saat itu. Setiap tahun kita mengadakan sweeping untuk membersihkan kemaksiatan di lingkungan Banten sama Cianjur. Yang kita dapati itu kalau menjelang puasa, dari mulai pelacuran, kawin kontrak, itu begitu banyaknya. Bahkan ada di sebelahnya masjid, kemudian rumah Pak Haji itu dijadikan tempat, kalau malam itu bisa dijadikan tempat untuk singgahnya orang-orang yang melepas syahwat di situ. Mungkin bisa jadi asbab itu mulai Cipanas ke atas sana, mungkin bisa jadi. Sebelum datang tahun baru yang biasanya orang berrekreasi menyambut tahun baru, hiporia, selebrasi, bukan bertasyakur kepada Allah tapi bermaksiat kepada Allah, bisa jadi itu menjadi teguran. Begitupun dulu di Banten terjadi tsunami di Caringin. Kebetulan saya dengan jamaah waktu itu sedang ziarah di makam Syekh Asnawi Caringin. Begitu besarnya banjir itu sampai melewati makam waliullah, sedikit pun tempat itu tidak hancur. Ini memberikan satu gambaran kepada kita. Ketika
buat kita menyumbang dosa. Ada andil kita menyumbang dosa kepada Allah, bisa jadi musibah itu datang. Prediksi BMKG kemarin, Jakarta akan dilanda tsunami 25 meter. Kemudian Gunung Krakatau akan meletus. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh menafikan, walaupun itu BMKG tidak bicara secara tauhid, tapi bicara skala keilmuan, berarti kita harus percaya dengan keilmuan yang diberikan oleh Allah. Tetapi buat orang-orang yang beriman, kita tidak lepas dari Allah. Apapun yang diberikan Allah, jika kita dekat Allah, ma'rifat kita bagus, taqarrub kita bagus, musibah apapun, sebesar apapun goncangan dunia yang Allah turunkan ke atas kita akan diselamatkan oleh Allah. Mungkin ini salah satu teguran buat kita. Berapa banyaknya pelecehan-pelecehan tentang Rasulullah, pelecehan-pelecehan tentang Allah. Belum lama Budi Dalton, Mang Saswi Sule, dia acaranya itu YouTube, dia bilang miras minuman Rasulullah. Belum lama sebelumnya ada Andi Taulani yang ketiga dia undang seorang ustadz di acara itu, dia bilang Rasulullah itu badannya wangi. Ketika terisolasi dia tidak bisa keluar karena perang, kemudian 3 hari enggak mandi, tapi keringatnya itu wanginya bagaikan bunga, 1000 bunga. Andi Taulani jawab, badan apa kebon? Kita lihat entertain ini pada kurang ajar, saudara. Silakan Anda melawak, silakan Anda cari duit, tapi jangan Anda bawa-bawa Allah dan Tuhan kita. Seharusnya kita punya kecemburuan, sakit hati kita, marah kita. Kalau mereka melakukan itu kita tidak marah, berarti kita tidak sayang dengan Allah, tidak cinta dengan Allah. Maka Allah turunkan makhluknya, Allah kirimkan makhluknya, bisa berupa angin, bisa juga berupa badai, bisa juga berupa gempa, bisa juga berupa virus. Ini pemikiran kita agar kita afala ta'qilun, afala tatabaddarun. Begitu banyaknya orang-orang asing yang masuk ke negara Republik Indonesia, yang negeri ini merdeka atas doa para waliullah. Catat baik-baik. Jangan nanti dibilang politik identitas, harus agama harus dibawa. Tidak akan merdeka negeri ini apabila tidak campurnya para santri dan ulama-ulama. Dengan pekikan kalimat takbir Allahu Akbar, dengan keridhaan Allah, negeri ini bisa merdeka, saudara. Berkat rahmat Allah dan didorong dengan keinginan luhur. Ada kalimat berkat rahmat Allah, negeri ini merdeka. Kita nggak bilang silakan welcome, siapa aja boleh datang ke negeri ini. Tapi kalau mereka datang menyumbangkan maksiat, saudara, LGBT, minum-minuman keras, kemudian mereka melakukan hubungan seks bebas, wajar kalau negeri ini dilanda musibah oleh Allah. Mereka para pemimpin nggak boleh tinggal diam, saudara. Lihat dalam kitab As-Siyasatus Syar'iyyah dijelaskan, innama nusibul umamu liya'muruna bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa hadza huwa maqsudun wilayah. Tujuannya Allah angkat para pemimpin itu agar mereka bisa menerapkan ajaran-ajaran agama Allah, amar ma'ruf, dan berani menegakkan untuk memberantas kemungkaran. Dari mulai tingkat RT sampai tingkat atasnya, saudara. Nggak bisa tinggal diam kita. Nanti ada orang ngomong bilang begini, yang maksiat saya, Pak, yang judi saya, yang berzina saya. Tuh, ada orang ngomong begitu tuh. Yang main pakong saya, yang main slot saya. Nggak ada urusan dengan Bapak. Secara emosional benar, saudara. Tapi kita tinggal dalam satu kapal. Ingat, kita tinggal dalam satu kapal. Titanic itu kapal yang besar, dibuat di Liverpool. Prediksi daripada insirnya, dia tidak akan pernah bisa karam walaupun dihantam ombak dengan begitu tinggi dan kerasnya. Tapi lihat, ada 2 manusia, Jack and Rose, yang cilok cinta lokasi, kemudian dia melakukan perzinahan di geladak kapal. Dia tabrak karang es, bocor dia punya kapal. Yang mati bukan Jack doang dengan Rose, seluruh, bahkan sepertiga daripada orang yang naik di situ mati semua. Yang berzina cuma 1 orang. Ini pelajaran buat kita. Buat orang-orang yang beriman nggak usah takut. Begitu ada itu, kita sikapi dengan sikap apa? Ya Allah ya Rabb, ibda binafsik. Tanya kita, mungkinkah kita termasuk orang-orang yang ikut menyumbangkan dosa kepada Allah? Makanya kemarin ketika ada orang-orang semacam itu, kita nggak berani, cuma nangis batin kita, ya Allah ya Rabb. Rasulullah, andalkan para waliullah dikumpulin derajatnya,
Seluruh para habaib dikumpulin derajatnya, kita mah jangan diomong, nggak ada apa-apanya. Para waliullah, sahabat-sahabat Nabi dikumpulin derajatnya masih kalah dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah dihinakan, diam kita, nggak ada rasa cemburu, mati kita punya iman, saudara. Jangan harapkan bisa masuk surga karena ibadah kecil, ibadah kita. Kita bisa masuk surga menghadapkan ridho Allah, mengharapkan syafaat Rasulullah. Ada kisah satu orang alim, ibadahnya luar biasa, saudara. Begitu dia masuk, begitu meninggal dia masuk surga. Malaikat bilang, antum masuk surga karena keridhaan Allah. Orang tadi bilang, enggak mau, saya masuk surga karena ibadah saya. Dilaporkan sama Allah, baik, kalau anda merasa amalan anda bisa memasukkan surga, panggil di mizan, dihisap lagi, ditimbang, ternyata dia masuk neraka, ibadahnya tidak bisa menyelamatkan daripada dia masuk surga. Masuknya surga kita karena keridhaan Allah, karena syafaat Rasulullah. Kita bisa mengenal mana hak, mana haram, mana batil. Rasulullah turun ke atas dunia kafatan linnas, akhlaknya dipertontonkan. Belum bicara tauhid, belum bicara akidah, akhlak yang dipertontonkan Rasulullah. Sekarang moralitas hancur di Indonesia, saudara. Lihat TV kalau pagi, dari mulain pembegalan, tawuran, sampai yang kelas kakap, maling. Korupsi itu maling, cuman bahasanya doang korupsi, tetap maling. Akhlaknya udah nggak ada. Tahun 80 kalau kita ketangkep kejahatan masuk pos kota, matanya ditutup, malunya setengah mati. Sekarang begitu tangkap KPK pakai baju oranye, senyum-senyum, nyengir-nyengir, tuh manusia kalau dia nggak punya akhlaknya model begitu. Kalau sudah maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, dibiarkan oleh kita, subhanallah. Allah punya bala bantuan, Allah punya bala bantuan. Makhluk-makhluknya turun ke atas dunia, berikan pelajaran, ingatkan pada mereka. Di kampung-kampung kita, di gang-gang kita yang tinggal di kampung, kemaksiatan kita merajalela. Saya kalau selesai ngisi acara maulid, saya nggak langsung pulang. Kadang saya muter pakai mobil, muter. Saya liatin dari mulai Mangga Besar, Melawai, subhanallah. Begitu riuhnya. Kalau ini dibiarkan di negeri tercinta ini, bisa jadi bukan Cianjur, bisa jadi tempat yang lain. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan kepada kita, ya, di dalam tafsir Al-Manar itu Syekh Muhammad Abdu, bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manarnya mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada potensi dalam diri kita. Yang pertama, ahlul zikri ahlul mujalasah. Orang yang rajin zikir, orang yang sering menyebut nama Allah, baca Quran, menjadi temannya Allah. Ini nih salah satu nih untuk apa, mengantisipasi musibah. Individu kita tuh harus zikir kepada Allah. Yang kedua, Allah taati ahlul karamah. Orang yang punya kelebihan, tuh orang yang taat punya kelebihan dia. Kita bisa jadi, kalau kita nggak bisa baca Quran, mungkin sholat malamnya, mungkin puasa sunnahnya. Nanti bisa ada kelebihan dalam diri kita. Ketika kita munajat kepada Allah, hajatnya Allah bisa menjadi hajatnya kita. Yang ketiga, ahlul ma'siyati la amna'u taubatan. Kata Allah, setiap kalian yang bermaksiat kepadaku sebesar apapun, hatta dosa antum ditaruh di kapal Nabi Nuh, tenggelam tuh kapal Nabi Nuh karena dosa kita. Tapi kata Allah, kalau anda datang kepada kami, kepada aku, kata Allah, innallaha yuqbalu taubatal 'abdi man lam yughargir. Allah ampunin tuh dosa. Makanya ulama-ulama ngajarin kita tuh Pak, nentar habis Jumat tuh kita suruh baca selawat tuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Orang yang baca selawat itu pada tiap Jumat, dosanya selama 80 tahun diampuni oleh Allah. Ulama-ulama ngajarin kita. Semakin jauh kita dengan ulama. Orang makin sekarang makin hebat itu berkoalisinya sama manusia-manusia yang kelihatannya itu sebagai apa? Orang-orang yang punya jabatan. Sama ulama udah nggak deket, malah dimusuhin. Kalau orang sudah bersahabat dengan orang kelompok-kelompok seperti itu, menjadi bagian.
akhlak sudah tidak ada, iman sudah tidak ada. Kita bisa lihat korupsi, maling, ngebunuh, bahkan ajudan bisa dibunuh, perselingkuhan. Untuk mensikapi daripada musibah yang Allah berikan ini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, isi hati itu dengan zikir kepada Allah. Punya keistimewaan. Bapak yang biasa salat malam tahajud, fadhol. Biasa duha, syuruk, fadhol. Mungkin bisa jadi bala Allah bisa kita tolak. Kita minta kepada Allah maghfir annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menjadi bagian. Yang terakhir, kalau masih ada orang-orang yang menghina Rasulullah, yang menghina Allah, kita diam, minimal kita doa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya tidak suka, saya tidak cocok dengan kelompok-kelompok itu, ya Allah. Kalau yang bisa berani, laporin. Harus dilaporin. Kalau ketua partai kita yang dihina, kita marah. Kalau kelompok kita yang dihina, kita marah. Rasulullah yang memberikan syafaat, kita bisa masuk surga karena syafaatnya, bisa karena ridha Allah. Kenapa? Ketika Allah dihina, Nabi dilecehkan, tidak bangkit ruhul jihad kita. Jihad itu bukan perang doang, Pak. Menegakkan kebenaran di tengah-tengah orang yang sombong. Bisa jadi musibah ini datang karena sombong mereka, lupa terhadap Allah. Mereka cuma pikirin cari duit, bohong. Akhirnya Allah hantam buat kita agar kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah. Persoalan apa saja yang sudah atau datang kepada kita, kita akan sudah bikin MOU. Nanti sebentar lagi kita bikin MOU dengan Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Persiapkan diri kita. Kita ini orang muslim, umat Nabi Allah Muhammad. Kalau dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulul fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan totalitas. Dari mulai lisan kamu, perbuatan kamu, pikiran kamu, orientasinya harus bernuansa Islam, tidak boleh munafik. Orang banyak orang-orang munafik cuman karena pengen duit doang Islam, akhirnya dilecehin, ulama dilecehin. Ini kelompok-kelompok yang kagak jelas, cuman beda partai, beda pilihan presiden, mau ulama, mau siapa diledekin aja. Ini kelompok-kelompok begini nih yang rusak ukhuwah Islamiyah. Wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kau mati melainkan dalam keadaan Islam. Pikiran kita, buah pikiran, perilaku kita, apapun yang ada dalam diri kita harus berorientasi kepada la ilaha illallah. Karena dalam hadis dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin bakal masuk surga. Kalimat itu bisa keluar di dalam diri kita apabila kita biasakan, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Allah, 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 baru Rasul, Rasul, Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian kita untuk menegakkan kebenaran. Allah jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian pemimpin dan rakyatnya takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan membentuk ketakwaan kita kepada Allah. Berhati-hati kita dalam hidup, dan pada akhirnya ketika Allah panggil kita, Allah jemput ruh kita untuk menghadap Allah, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kama amar wa amtahunahu wa hamanahu wa hadhar min yaumina hadha ilaihil mahsyar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhul khalaiqi wal basar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina wa man بهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد. اللهم افتح بيننا وبين بقوم الحق وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكافرات والمشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعلنا بلدتنا إندونيسيا هذه مطمئنة تجري بها أحكامك وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمهانة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعم يزدكم فاسأله يؤتكم ولذكر الله أكبر. حكيم الصلاة.